Soal nomor 1. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara besar dengan berbagai macam perbedaan di dalam masyarakat seperti suku, ras, serta sosial dan budaya, bangsa Indonesia harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pancasila adalah ideologi dan salah satu sarana pemersatu bangsa dan negara dengan alasan. Kata kuncinya adalah sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, di sini kita coba lihat teman-teman, digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat. Ini bukan digali. B. Ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Bisa jadi. C. Sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. Bisa jadi. D. Mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan. E. Disepakati setelah terjadi perdebatan dalam sidang PPKI tahun 1945. Ini Jadi antara B dengan C. Nah, di sini teman-teman kita harus tahu kata kuncinya pemersatu. Pemersatu di sini yang paling cocok adalah kebinekaan. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara merupakan salah satu bentuk bela negara yang paling tinggi. Rela berkorban berarti memberikan segala yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara, bahkan nyawa sekalipun. Berikut ini adalah contoh bentuk rela berkorban demi bangsa dan negara kecuali. Jawaban yang mana nih? A. Seorang mahasiswa yang rela mengorbankan waktunya untuk menjadi relawan. Nah, yang bukan ya. B. Seorang dokter yang rela meninggalkan keluarganya untuk bertugas di daerah terpencil. Ini rela berkorban. C. Seorang pelajar yang rela membatalkan liburannya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Nah, ini bukan termasuk rela berkorban. Jadi jawabannya adalah C. D. Seorang pengusaha yang rela menyumbangkan. Nah, ini termasuk rela berkorban. E. Seorang prajurit TNI yang gugur dalam pertempuran melawan teroris. Ini juga termasuk rela berkorban. Jawabannya C. Nomor 3. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia adalah hal yang wajib dilakukan oleh warga negara karena merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Selain itu, pengakuan terhadap keberagaman juga merupakan wujud dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini harus dilandasi oleh agama. Karena, jadi kata kuncinya adalah dilandasi oleh agama. Karena apa nih? A. Agama merupakan identitas yang menyangkut dengan Tuhan yang perlu dijamin. Nah, ini bisa jadi. B. Agama adalah nilai positif bagi seluruh warga negara dan keberadaannya yang sah. Ini bisa jadi. C. Agama dan kepercayaan adalah dua hal yang sama dan tertera di sila pertama. Ini dua hal yang sama dan tertera ini kurang kuat. D. Setiap orang wajib dan berhak memilih agamanya dan kita harus saling menghargai. Ini bisa jadi. E. Warga negara yang memiliki keberagaman agama menjadi keindahan tersendiri. Enggak. Nah, di sini teman-teman semangat untuk mewujudkan keberagaman. Dan di sini kita juga ketahui ada keberagaman, berarti ada perbedaan. Dan yang paling tepat di sini adalah perbedaan. Setiap orang itu wajib dan berhak memilih agamanya dan kita harus menghargainya. Jawabannya adalah D. Jadi terlihat di sini keberagamannya dan di sini setiap orang berbeda dan wajib ya dan berhak memilih agama yang ada di Indonesia. Nomor 4. Keberagaman menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia. Jika masyarakat menganggap hal ini positif, maka keberagaman akan mengakibatkan bersatunya seluruh komponen masyarakat Indonesia. Jika masyarakat menganggap hal itu negatif,
maka akan berakibat pada perpecahan karena perbedaan budaya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Peran nasionalisme yang diwujudkan melalui hal ini contohnya, yang A, tidak sedikit yang membicarakan Fadel karena warna kulitnya yang gelap. Ini salah. B, Agnes selalu memberikan yang terbaik walaupun atasannya berbeda keyakinan. Ini bisa jadi ya. C, Loli tidak memilih-milih dalam berteman meskipun berbeda suku. Ini bisa jadi. D, Afgan tidak keberatan untuk berkumpul bersama temannya yang berbeda agama. Ini bisa jadi. E, teman-teman Atta tertawa ketika Atta menari tarian daerah ini. Tidak mungkin ya. Jadi mana di sini yang lebih cocok untuk nasionalisme? Dan ada kata keberagaman. Berarti ada perbedaan di sini dan kita harus menghargainya. Jadi yang paling mendekati di sini adalah Loli tidak memilih-milih. Berarti ada perbedaan. Dan di perbedaan itu dia tidak memilih-milih dalam berteman meskipun berbeda suku. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 5. Dalam perumusan masalah dan penetapan UUD tahun 1945, sidang BPUPKI dan PPKI, ada yang menjabat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ketua Panitia Perancangan Ekonomi, Konseptor Naskah Teks Proklamasi Kemerdekaan, dan sebagainya. Dalam hal ini, nilai persatuan yang ditunjukkan dengan adanya kerjasama pendiri negara berdasarkan, di sini teman-teman kita harus lihat ada kata ketua panitia, kemudian ketua panitia lagi, kemudian apa lagi, ada konseptor, dan semua ini adalah posisi ya. Jadi ada kerjaannya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing, dan ini sebagai role ataupun peran. Jadi jawabannya adalah E. Kalau dia profesi, itu tuh lebih kepada pekerjaan yang lebih khusus, spesialis. Contohnya dokter, perawat, jurnalis, TNI, polisi, petani, peternak. Nah, itu profesi. Nomor 6. Konstitusi memiliki beberapa fungsi utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pernyataan berikut, manakah yang tidak mencerminkan fungsi konstitusi yang bukan? Fungsi konstitusi adalah A. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Ini fungsinya ya. B. Mengatur batasan tindakan individu untuk menjaga ketertiban sosial. Ini benar. C. Menjaga hak asasi manusia dan melindungi kebebasan individu. Yes. D. Menjamin hak kebebasan warga negara dalam segala bentuk tindakan. Ini kita perlu garis bawahi teman-teman. Segala bentuk tindakan, hal-hal negatif yang dan juga yang merusak, berarti dijamin dong kebebasannya. Berarti jawabannya adalah D. Coba kita lihat. Yang E, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Ini benar ya. Benar-benar fungsi dari konstitusi. Jawabannya adalah D. Nomor 7. Mahkamah Agung merupakan negara lembaga yang diatur dalam UUD tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen. Keberadaan lembaga ini sangat diperlukan di negara Indonesia karena kita harus tahu teman-teman, pasal 24 ayat 1 UUD 1945 itu dinyatakan bahwa kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Gunanya apa? Untuk menegakkan hukum dan peradilan. Nah, maka di sini di pilihan opsi yang ada kata menyelenggarakan peradilan itu yang B, untuk menegakkan hukum
dan keadilan. Jadi teman-teman harus tahu ini sekali lagi pasal 24 ayat 1 itu menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 8. Nasionalisme. Membantu memperkuat identitas nasional dan mempromosikan rasa kebanggaan akan budaya, bahasa, dan sejarah suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan nasionalisme seperti penyebaran informasi tentang sejarah dan budaya bangsa, pembelajaran bahasa nasional, peringatan hari-hari besar nasional, dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan nasionalis. Berdasarkan narasi tersebut, upaya yang paling efektif ini untuk menumbuhkan rasa bangga akan bahasa nasional adalah yang A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa nasional karena akan membuat masyarakat lebih menghargai bahasa nasional. Ini meningkatkan kesadaran aja nih, ini nggak jelas apa. A. Bukan. B. Meningkatkan penggunaan bahasa nasional dalam kehidupan sehari-hari karena akan membuat masyarakat lebih sering menggunakan bahasa nasional. Ini penggunaan ini kurang banget nih, karena hanya penggunaan bahasa nasional aja dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sehari-hari kan udah banyak pakai bahasa nasional. C. Meningkatkan pengajaran bahasa nasional di sekolah karena akan membuat masyarakat lebih memahami tata bahasa dan kosakata bahasa nasional. Ini masih sempit, hanya untuk di sekolah. Dan ini kan sudah nasional. Terus orang-orang yang sudah nggak sekolah lagi, gimana disekolahin? Kan nggak mungkin. Yang D. Meningkatkan literasi bahasa nasional karena akan membuat masyarakat lebih mampu memahami dan menghargai bahasa nasional. Bisa jadi. E. Meningkatkan promosi bahasa nasional di media sosial karena akan membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya bahasa nasional. Ini enggak, hanya promosi. Jawabannya adalah D. Dan kenapa D ini lebih ditekankan jawabannya? Karena lebih kepada literasi bahasa nasional. Selain itu apa lagi? Masyarakat memahami dan menghargai. Jadi tingkatannya teman-teman itu dari tahu, kemudian lebih tinggi lagi adalah paham. Jadi kalau paham, dia itu lebih kepada udah ngerti. Jadi tahu untuk mendeskripsikannya, memberitahu orang lain. Kalau tahu bisa jadi lupa, kalau paham udah pasti dia ingat. Dan secara struktur tahu. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9. Nikita ditangkap polisi karena mencuri buah lemon PT Sarijaya Sukses. Dia pun diadili oleh pengadilan dan dinyatakan bersalah yang kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun. Sedangkan Labubu yang merupakan salah seorang pejabat di pemerintah provinsi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Labubu dinyatakan tidak bersalah dengan dalih demi kepentingan negara alias pejabat. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 pasal berapa dan ayat berapa. Ini teman-teman kita harus tahu ya. Pasal 1 ayat 1 itu menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2 itu tentang kedaulatan. Pasal 1 ayat 3 itu tentang negara hukum. Jelas ya? Yang D pasal 2 ayat 1 itu tentang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu terdiri dari apa? Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR plus Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kalau yang pasal 2 ayat 2 itu yang menyatakan bahwa MPR itu wajib melakukan sidang selama 1 kali dalam 5 tahun. Pemilihannya kan 5 tahun ya. Itu di mana? Di ibu kota negara.
Jadi teman-teman, dari sini poin utamanya adalah tentang hukuman, tindak pidana korupsi. Berarti tentang hukum. Jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Pembukaan UUD 1945 memiliki keterkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini yang bukan termasuk keterkaitan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi adalah, jadi di sini teman-teman kita harus tahu ya, kalau proklamasi itu tanggal 17 Agustus. Pembukaan undang-undang itu setelah proklamasi, itu tanggal 18 Agustus. Nah, kemudian kita lihat pilihannya. Antara tanggal 17 dan 18 Agustus memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Ya, ini benar, tapi ini kan yang dicari kan bukan. Berarti jawabannya bukan A. B. Proklamasi melahirkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, benar, melahirkan. Di sini kan yang termasuk, ini kan yang ditanyakan bukan. Kemudian C. Pembukaan UUD 1945 adalah uraian terperinci dari proklamasi. Iya, ini benar. Tapi jawabannya yang cari adalah bukan. D. Keempat alinea yang ada dalam pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan proklamasi. Iya, benar, itu ada di dalam UUD 1945, tapi yang cari adalah bukan. E. Proklamasi sebagai dasar negara adalah yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Jawabannya salah ya. Dasar negara adalah Pancasila, yang bukan keterkaitannya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, sekarang PR nih. Coba teman-teman kerjakan soal berikut ini, jawabannya apa ya?